Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Yade Kayasin, MGizi, RD, dan Ibu Irma, SKM, MKes. Selaku dosen pada mata kuliah Gizi Bencana ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Respon Gizi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terlibat dalam diskusi ini, yaitu alias Tuti Alwi, saya sendiri, Fadila Dwi Ayu Cahyani, Riri Reskiani, Syadatania Sandra, dan Nurul Hoyrunisa. Baik, langsung saja kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Gempa berkekuatan 7,2 skala Richter mengguncangkan Provinsi Sanubari berdampak pada 3 kabupaten atau kota. Menanggapi bencana ini, Gubernur menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat setempat serta dari luar daerah telah mulai penanganan darurat, termasuk respon gizi bagi masyarakat terdampak. Koordinasi antara klaster kesehatan dan subklaster gizi juga telah diaktifkan dengan rencana pertemuan untuk menganalisis situasi dan mempersiapkan kajian dampak bencana. Profil Provinsi Sanubari akan dijadikan acuan dalam tanggap darurat ini. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri pertama, yaitu Fadila Dwi Ai Cahyani. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, di sini ada populasi penduduk di Provinsi Sanubari. Yang pertama ada pada Kabupaten Ambara, bisa dilihat populasi tertinggi terdapat di kategori balita, yaitu dengan jumlah 334.729 jiwa, diikuti kategori ibu hamil sebanyak 272.454 jiwa, dan baduta sebanyak 171.257 jiwa, dan lansia di Kabupaten Ambara memiliki jumlah 155.688 jiwa, sedangkan bayi adalah yang terendah dengan jumlah 62.275 jiwa. Kemudian ada di Kabupaten Saliwa. Kategori balita di sini juga memiliki populasi tertinggi dengan jumlah 211.302 jiwa, diikuti oleh kategori ibu hamil dengan 171.990 jiwa. Baduta di Saliwa berjumlah 108.108 jiwa, dan lansia berjumlah 98.280 jiwa, sementara bayi memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 39.312 jiwa. Kemudian di Kabupaten Rawang, jumlah penduduk tertinggi terdapat pada kategori balita dengan jumlah 124.769 jiwa, diikuti oleh ibu hamil sebanyak 101.556 jiwa, serta baduta sebanyak 63.835 jiwa. Lansia memiliki jumlah 58.032 jiwa, sementara bayi merupakan yang terendah dengan jumlah 23.213 jiwa. Kemudian total di Provinsi Sunbari, kategori balita juga memiliki jumlah tertinggi, yaitu 670.800 jiwa. Kategori ibu hamil berada di posisi kedua dengan 546 jiwa, diikuti oleh baduta sebanyak 343.200 jiwa, lansia berjumlah 312 jiwa, dan kategori bayi memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 124.800 jiwa. Next. Kemudian ada peran. Yang pertama, tanggung jawab
penanggung jawab program gizi atau koordinator subklaster gizi. Bertanggung jawab memfasilitasi pertemuan subklaster gizi sesuai agenda dari pedoman respon gizi tanggap darurat, menyampaikan gambaran umum status gizi masyarakat Provinsi Sanubari sebelum bencana. Yang kedua, aksi cepat tepat, menyediakan dan mendistribusikan mother baby kit, dignity kit, dan hygienic kit, serta mobilisasi konselor ASI. Memiliki tim untuk kaji cepat, multisektor, dan berencana berkonsultasi dengan subklaster gizi terkait rencana pengkajian cepat gizi. Yang ketiga, BSM Umat atau LSM, memberikan dukungan teknis, dana, dan bahan untuk empasi dengan bantuan tenaga lokal, mengatur distribusi bahan makanan, dan mobilitasi konselor ASI. Yang keempat, Persagi, menyediakan konselor gizi untuk lokasi pengungsian meskipun terbatas, memiliki 5 tenaga pendamping untuk membantu tata laksana gizi buruk di Puskesmas dan membutuhkan arahan lokasi prioritas. Next. Yang kelima, Universitas Sanubari Jaya. Siap mendukung kaji cepat dan memiliki stok bahan makanan untuk anak dan bayi yang siap didistribusikan. 5 ahli gizi yang akan tiba untuk membantu dapur empasi dan penanganan gizi buruk di Puskesmas. Yang keenam, dompet bencana. Membawa bubur bayi dan susu formula siap dibagikan di pengungsian. Memiliki 50 relawan untuk surveillance dan kaji cepat dampak bencana. Yang ketujuh, media, membantu menyebarluaskan pesan komunikasi resiko terkait pelayanan gizi, siap mendukung pelaksanaan kaji cepat komunikasi resiko. Yang kedelapan, tim gerak cepat gizi atau 3C Kemenkes, ditugaskan untuk mendukung pengelolaan respon gizi di Sanubari oleh Direktorat Gizi Masyarakat dan Pusat Krisis Kesehatan, mengonfirmasikan mobilisasi 2,81 ton PMT untuk ibu hamil dan 3 ton untuk balita. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada Saudari Nurul Hoyrunisa, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya itu adalah kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi. Nah, ada pun yang pertama itu komponen intervensi dan sumber data. Yang pertama, kelompok sasarannya yaitu PMBA-nya itu anak usia 0 sampai 5 bulan, anak usia 6 sampai 11 bulan, anak usia 12 sampai 23 bulan, anak usia 24 sampai 59 bulan, dan ibu hamil. Adapun pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruknya yaitu balita gizi buruk dan balita gizi kurang. Suplementasi gizinya yaitu ibu hamil dan ibu menyusui berisiko kurang energi kronis, balita, dan remaja putri. Dukungan gizi kelompok rentangnya itu yaitu lansia, disabilitas, penderita penyakit. Sumber data pra bencananya itu ada Badan Pusat Statistik dan Profil Wilayah. Sumber data pasca bencananya yaitu pendataan pengungsi dan populasi terdampak. Next. Yang kedua itu indikator status gizi atau status kerentanan disabilitas dan penyakit atau cakupan persennya. Yang pertama itu komponen intervensi dan sumber datanya itu cakupan inisiasi menyusui dini, cakupan ASI eksklusif kurang 6 bulan, cakupan menyusui pada usia 1 dan 2 tahun, cakupan pemberian asupan makanan yang tepat bagi anak usia 6 sampai 23 bulan atau cakupan minuman acceptable diet. Adapun PMBA-nya itu cakupan persen balita gizi buruk, cakupan balita gizi kurang. Adapun pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruknya yaitu cakupan bumil cake, cakupan bumil anemia, cakupan pemberian vitamin A balita 6 sampai 12 bulan dan 12 sampai 59 bulan, cakupan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, cakupan pemberian tablet tambah darah ibu hamil,
cakupan pemberian makanan tambahan ibu hamil kek, cakupan pemberian makanan tambahan balita, dan cakupan pemberian SIM dan obat cacing. Adapun suplementasi gizinya yaitu jumlah anak dengan disabilitas 5-17 tahun, jumlah dewasa dengan disabilitas 18-59 tahun, jumlah lansia dengan disabilitas kurang lebih dari 6, jumlah penderita penyakit. Adapun dukungan gizi kelompok rentangnya itu yang pertama, elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPP GBM, riset kesehatan dasar atau Rikesdas, studi status gizi balita Indonesia atau SSGBI, data Dinkes atau puskesmas setempat. Adapun sumber data prabencananya survei gizi, dan adapun next. Yang ketiga itu jumlah dan sebaran sasaran. Yang pertama komponen intervensi dan sumber datanya ada PMBA-nya itu anak usia 0 sampai 23 bulan, ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu baduta. Terus pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruknya itu ada balita gizi buruk dan balita gizi kurang. Adapun suplementasi gizinya, ibu hamil dan ibu menyusui berisiko kekurangan energi kronis, dan balita 0 sampai 5 bulan, 6 sampai 23 bulan, 24 sampai 59 bulan, dan balita gizi kurang per wilayah. Adapun dukungan gizi kelompok rentangnya itu lansia, disabilitas, penderita penyakit. Adapun sumber data prabencananya itu Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI, peta risiko, rencana kontingensi, data Dinkes atau puskesmas setempat, dan adapun sumber data pasca bencananya itu RHA, kajian multisektor, pendataan pengungsi dan populasi terdampak. Adapun status pelayanan kesehatan atau fasilitas SDM, kapasitas puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan terapeutik feeding center atau TFC, ketersediaan tim asuhan gizi atau TAG terlatih, ketersediaan konselor PMBA dan menyusui, kecukupan alat dan bahan obat, ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi di fasilitas kesehatan. Adapun sumber data prabencananya itu profil kesehatan daerah atau Dinkes dan atau puskesmas setempat. Adapun sumber data pasca bencananya itu RHA dan kajian multisektor. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada Saudari Riri Reskiani, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi lanjutan materinya yaitu komponen intervensi dan sumber data, di mana ada akses terhadap makanan yang bergizi. Status kerawanan pangan, ketersediaan pangan domestik, dan daya pembeli masyarakat. Adapun sumber data prabencana, yang dimana ada indeks ketahanan dan kerawanan pangan atau yang bisa disebut dengan Kementan. Yang kedua ada survei sosial ekonomi nasional yang bisa disebut dengan SUSENAS. Adapun sumber data pasca bencana yaitu kajian multisektor dan kajian mata pencarian dan ketahanan survei pasar. Yang terakhir yaitu status layanan dasar, yang dimana ketersediaan sumber air bersih, transportasi, logistik, listrik, telekomunikasi, dan serta layanan umum lainnya. Adapun sumber data prabencana yaitu profil wilayah setempat. Yang terakhir ada sumber data pasca bencana, yang dimana ada kajian multisektor, laporan situasi pemerintah daerah, dan kajian sektor spesifik, kajian air bersih, kajian kapasitas, dan logistik.
Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pelaksanaan kajian, yang dimana perlu diingat agar data yang dikumpulkan dipilah minimal berdasarkan jenis kelamin dan usia 0 sampai 5 bulan, 6 sampai 11 bulan, 12 sampai 23 bulan, dan 24 sampai 59 bulan, dan proporsi ibu hamil dan menyusui. Pemilah data berdasarkan kerentanan untuk mengidentifikasi jumlah dan jenis disabilitas, serta jumlah lansia juga perlu untuk dilakukan. Adapun kajian dampak dan analisis kebutuhan gizi perlu dilakukan secara terkoordinir untuk menghindari duplikasi serta memperluas jangkauan pelaksanaan kajian. Next. Adapun kegiatan kunci kajian dampak bencana dan penilaian kebutuhan awal. Yang pertama itu ada pengumpulan dan analisa data, pelaporan, diseminasi hasil kajian, dan ada RAH gizi, yang dimana ada perencanaan kajian, pengumpulan dan analisis data, pelaporan dan diseminasi hasil kajian. Adapun penapisan balita, ibu hamil dan ibu menyusui, yang dimana adanya perencanaan penapisan, pelaksanaan Baik, adapun survei gizi yaitu perencanaan kajian, pemantauan kemajuan pelaksanaan survei, dan pelaporan dan diseminasi. Adapun siaga darurat atau segera setelah bencana, 1 sampai 3 hari setelah bencana, kemudian 1 sampai 3 hari setelah bencana, kemudian 3 sampai 7 hari setelah bencana. Adapun dilaksanakan pada fase siaga darurat dan segera setelah terjadi bencana. Dilaksanakan segera setelah bencana atau fase tanggap darurat. Kemudian dilaksanakan segera setelah bencana atau fase tanggap darurat, dan dapat dilakukan kembali secara berkala pada fase transisi darurat, dan dilaksanakan setelah kondisi mulai normal atau pada fase transisi darurat. Adapun sumber data prakrisis yaitu PSG, Rispesdas, EPGBM, BPS, hasil riset, rencana kontingensi, indeks kerawanan pangan, indeks risiko bencana. Adapun dikoordinir oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau BNPB atau BPBD. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, pemateri terakhir kepada Saudari Syadatan Yasandra, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu rencana intervensi dan monitoring dan evaluasi. Yang pertama, rencana intervensi suplementasi gizi untuk ibu hamil dan anak. Rencana kegiatannya yang pertama membagikan tablet tambah darah kepada ibu hamil untuk mencegah anemia, kemudian memberikan vitamin A dan makanan tambahan bergizi kepada anak-anak di bawah usia 5 tahun untuk mendukung pertumbuhan dan meningkatkan daya tahan tubuh, dan menyelenggarakan edukasi bagi ibu hamil mengenai manfaat, jadwal konsumsi, serta dampak positif suplementasi terhadap kesehatan ibu dan janin. Adapun rencana monitoringnya, melakukan monitoring mingguan terhadap ibu hamil yang menerima suplementasi termasuk memantau konsumsi rutin dan memantau kesehatan ibu hamil melalui pemeriksaan kadar hemoglobin dan mengukur berat badan anak penerima suplementasi secara berkala setiap 2 minggu.
Kemudian rencana evaluasinya yaitu mengevaluasi dampak suplementasi dengan survei kesehatan dan wawancara ibu hamil setiap 3 bulannya, mengukur pertumbuhan anak-anak penerima program dengan indikator berat dan tinggi badan untuk menilai efektivitas intervensi gizinya. Rencana intervensi yang kedua ada penyediaan makanan tambahan atau PMT untuk balita. Rencana kegiatannya yaitu menyediakan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal sesuai kebutuhan gizi balita yang mengalami kekurangan gizi. Yang kedua, melakukan distribusi pemberian makanan tambahan secara terjadwal di posyandu dengan panduan dari ahli gizi untuk memastikan konsumsi yang sesuai. Kemudian memberikan penyuluhan kepada orang tua mengenai pentingnya zat gizi seimbang serta teknik. Adapun rencana monitoringnya memantau jumlah balita yang menerima PMT, pemberian makan tambahan, dan evaluasi kesesuaian dengan jadwal serta pola konsumsinya, dan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi balita secara rutin setiap 2 minggu untuk mencatat perubahan status gizinya. Adapun rencana evaluasinya yaitu mengevaluasi perubahan berat badan, tinggi badan, dan indikator kesehatan lainnya setiap bulan untuk mengukur keberhasilan program pemberian makan tambahan ini dan menyesuaikan jenis dan jumlah pemberian makan tambahan ini berdasarkan kebutuhan gizi individual balita sesuai hasil pemantauan kesehatan. Next. Rencana intervensi yang ketiga yaitu edukasi gizi dan kesehatan untuk orang tua. Adapun rencana kegiatannya menyelenggarakan sesi edukasi rutin tentang pola makan bergizi, pentingnya konsumsi protein, serat, dan mikronutrien pada anak, memberikan pelatihan kepada orang tua mengenai pengolahan makanan sehat, higienis, dan kaya gizi untuk keluarga, dan mengadakan penyuluhan tentang kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah infeksi. Adapun rencana monitoringnya memantau kehadiran dan partisipasi orang tua dalam sesi edukasi dan penyuluhan gizi dan mengukur peningkatan pemahaman peserta melalui kuesioner sebelum dan sesudah pelatihan. Adapun rencana evaluasinya mengevaluasi perubahan perilaku orang tua terkait pola makan dan kebersihan melalui kunjungan rumah setiap 3 bulannya dan membuat laporan hasil observasi dan penilaian termasuk dokumentasi perubahan di keluarga pesertanya. Adapun rencana intervensi yang keempat, peningkatan akses air bersih dan sanitasi. Eh, Rencana kegiatannya yang pertama, pembangunan atau perbaikan sumber air bersih di komunitas yang membutuhkan seperti sumur dan instalasi filtrasi. Selanjutnya, kampanye perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di sekolah, tempat ibadah, dan posyandu. Yang ketiga, edukasi terkait mencuci tangan dengan benar, menjaga kebersihan lingkungan, dan pembuangan limbah yang baik. Adapun rencana monitoringnya, inspeksi mingguan kondisi fasilitas air bersih dan oleh petugas kesehatan untuk memastikan penggunaan dan fungsionalitas. Kemudian mencatat data kasus penyakit terkait sanitasi seperti diare untuk analisis berkala. Adapun rencana evaluasinya, evaluasi dampak perbaikan fasilitas sanitasi terhadap tingkat kesehatan masyarakat setiap 3 bulan dengan survei kasus infeksi dan penyakitnya. Kemudian melakukan perbaikan atau penyesuaian intervensi sanitasi berdasarkan hasil evaluasi lapangannya. Next. Rencana intervensi yang kelima yaitu konseling laktasi untuk ibu menyusui. Rencana kegiatannya mengadakan sesi konseling individu dan kelompok untuk ibu menyusui tentang teknik menyusui dan manajemen laktasi, kemudian membentuk kelompok pendukung ibu menyusui untuk berbagi pengalaman dan memotivasi pemberian ASI eksklusif dan menyampaikan informasi tentang manfaat ASI eksklusif dan pengenalan makanan pendamping yang tepat setelah 6 bulannya. Rencana monitoringnya mengawasi partisipasi ibu dalam konseling dan kelompok pendukung, mencatat perkembangan, tantangan, dan kemajuan ibu menyusui peserta konseling secara berkala. Adapun rencana evaluasinya yang yaitu mengevaluasi peningkatan jumlah ibu yang memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama melalui data posyandu dan menilai dampak konseling terhadap kesehatan bayi dengan memonitor berat, tinggi badan, dan tingkat penyakit bayinya. Dan rencana intervensi yang terakhir yaitu penyuluhan pola hidup sehat
untuk ibu hamil. Rencana kegiatannya memberikan edukasi tentang pentingnya zat gizi seimbang, istirahat yang cukup, dan aktivitas fisik yang sesuai selama kehamilan. Kemudian mengadakan seminar atau kelas tentang gizi khusus ibu hamil dan mengedukasi ibu untuk menghindari zat-zat berbahaya seperti rokok dan alkohol. Adapun rencana monitoringnya yaitu mengukur pengetahuan ibu melalui pretest dan post-test di setiap sesi dan memantau perubahan kebiasaan pola hidup ibu berdasarkan survei berkala. Dan rencana evaluasinya yaitu mengevaluasi perubahan pola hidup melalui wawancara dan kuesioner dan membandingkan hasil kesehatan ibu hamil sebelum dan sesudah edukasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.